Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang saya Pastor Daud Suryawijaya kembali boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Selamat datang kembali di YouTube channel Kerinduanku Church, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini, sebelum saya memulai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk kasih kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami mengucap syukur walaupun mungkin saat ini kami tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk memberkati setiap kami di tempat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kalau pada hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati juga hamba yang menyampaikan firman Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar merupakan isi hati Tuhan, yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami yang mendengarkan firman Tuhan, hidup kami semakin serupa, segambar seperti Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawakan judul mengenai melayani bukan dilayani. Melayani dan bukan dilayani. Terambil dari Markus 10 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini berkata bahwa anak manusia, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani. Padahal dia itu raja di atas segala raja. Dia layak, sangat layak untuk dilayani. Tapi dia mau merendahkan dirinya jadi manusia, datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Itu artinya apa? Untuk melayani Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya tidak mungkin menuju kerajaan sorga, jadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk dilayani, untuk dihormati. Ingin menjadi yang namanya pusat perhatian. Tapi Yesus, Tuhan dan Raja kita, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, sekali lagi, melainkan untuk melayani. Jika Yesus memilih untuk melayani, bagaimana dengan kita sebagai pengikutnya? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anaknya? Kalau Tuhan Yesus saja mau melayani, lalu siapa kita? Kita gak mau melayani. Melayani bukan hanya tentang melayani Tuhan, tapi ingat, melayani sesama itu juga sama seperti melayani Tuhan. Ada dua kebenaran yang akan saya bagikan pada hari ini. Ada dua kebenaran penting tentang melayani. Yang pertama, melayani adalah identitas pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya menyuruh murid-muridnya untuk melayani, dia bahkan memberikan teladan secara langsung. Dalam Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa kebesaran di dalam kerajaan Allah diukur dari kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani sesama. Yohanes 13 ayat 15 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi melayani itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus bahkan sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Dia melayani murid-muridnya dengan apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan teladan lebih dulu. Oleh sebab itu, melayani Bapak Ibu Saudara adalah suatu tanda identitas bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Melayani enggak harus di atas mimbar Bapak Ibu Saudara. Melayani bisa dengan berbagai cara.
Dengan cara apa? Bisa dengan mendengarkan, mendoakan, membantu yang lemah, bisa memberikan waktu, tenaga kita buat orang lain yang membutuhkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi melayani itu bukan hanya di hari Minggu ketika di gereja, tapi sesungguhnya melayani itu adalah dari hari Senin sampai waktu hari Sabtu di luar gereja. Itulah ladang pelayanan kita, di mana kita melayani sesama kita. Untuk apa? Untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain ketika mereka membutuhkan pertolongan. Disitulah orang-orang akan melihat ada kasih Tuhan memancar dari dalam diri kita ketika kita membantu mereka, Bapak Ibu Saudara. Itulah cerminan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita membantu sesama tanpa pamrih, mereka bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita memberitakan Injil Tuhan kepada mereka, maka akan lebih mudah mereka untuk menerima Injil Tuhan. Dibanding kalau misalnya kita tidak mau melayani sesama, tapi di satu sisi kita mau memberitakan Injil, mereka akan berpikir, kayaknya gak usah memberitakan Injil deh. Kamu aja hidupnya gak jadi berkat. Oleh sebab itu, mari hidup kita jadi berkat. Melayani sesama kita seperti melayani Tuhan. Dengan begitu, ketika kita memberitakan Injil Kristus, mereka akan lebih mudah untuk menerima dan percaya. Karena mereka sudah melihat bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang besar, ada identitas Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang kedua tentang melayani adalah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih dan ketulusan kita, itu berarti kita sedang melayani Tuhan itu sendiri. Matius 25 ayat 40, demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini Tuhan yang berbicara, Bapak Ibu Saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kata Tuhan, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada seorang penjaga gereja, Bapak Ibu Saudara. Pelayanannya enggak dilihat sama orang, enggak dilihat sama jemaat. Setiap hari dia datang pagi-pagi, membuka pintu gereja, menyapu lantai, menyalakan lampu, menyiapkan tempat duduk tanpa pernah diminta. Tidak ada yang memberinya penghargaan, gak ada yang ngucapin terima kasih. Tapi ketika ditanya kenapa dia melakukannya dengan taat dan setia, dia menjawab, dia bilang, saya tidak sedang membersihkan gereja, saya sedang mempersiapkan tempat di mana Tuhan dimuliakan. Apa pesannya, Bapak Ibu Saudara? Pelayanan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu pelayanan kita dilihat manusia, karena ada Tuhan yang melihat pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak melihat kita melayani di depan orang banyak dan kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Tapi Tuhan melihat hati kita. Walaupun hanya membereskan bangku gereja di hari Minggu sebelum ibadah dimulai, walaupun hanya membersihkan kotoran-kotoran sampah-sampah di gereja, menyapu lantai gereja, ngepel lantai gereja, tapi itu yang diperhitungkan Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melayani adalah kehormatan, bukan beban. Melayani adalah hak istimewa bagi setiap kita, anak-anak Tuhan.
Kita tidak melayani karena dilihat atau dipuji, tapi karena Kristus telah lebih dahulu melayani setiap kita. Mari kita ubah pola pikir kita dari apa yang orang lain bisa lakukan untuk saya menjadi apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, untuk memberkati orang lain. Karena hidup yang paling berdampak adalah hidup yang dipakai untuk melayani. Lebih baik bisa melayani daripada dilayani. Ketika kita dilayani berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang dalam tanda kutip sakit. Hanya orang sakit yang dilayani. Hanya orang sehat yang melayani. Oleh sebab itu, jangan lupa layanilah. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Dan jangan pernah lupa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari kita akan menyanyi satu lagu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Sekali katakan melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.